Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kebahagiaan dan kesehatan tanpa syarat di kehidupan ini. Pada kali ini kita akan membicarakan sebuah masalah yang dihadapi oleh sahabat The Brondol, bicara tentang lahannya yang sering tergenang banjir. Akibatnya adalah bagaimana sih sistem pola pemupukannya. Karena bahwa di dalam mekanisme pemupukan kelapa sawit, kita tidak boleh memupuk dalam kondisi ada airnya di dalam lahan kita. Artinya adalah jika ada genangan atau dalam kondisi kubangan-kubangan, maka kita tidak boleh melakukan pemupukan. Karena akan berakibat fatal. Sebagai contoh, jika ada kubangan dikit saja kemudian kita memupuk urea misalnya, maka ada kemungkinan bahwa kubangan itu ketika diletakkan urea, maka dia memiliki konsentrasi yang tinggi. Ketika ada larutan konsentrasi tinggi, maka tidak pelak akan terjadi plasmolisis pada akar-akar serapnya, maka tidak dibenarkan. Kemudian jika jika ada kubangan kemudian ada urea dan kena sinar matahari, maka akan memudahkan sistem penguapan menjadi amoniak. Begitu juga dengan pupuk lainnya. Walaupun misalnya pupuk rock fosfat atau dolomit yang memiliki berat jenis yang berat, walaupun dia dalam kondisi yang tergenang banjir, kita pupukkan, maka begitu banjir selesai, maka ada kemungkinan kalau hilang 100%, maka sangat tergantung dari aliran surut banjirnya. Namun kalau kadarnya hilang, yang misalnya kita pupuk rock fosfat, maka ada kemungkinan 28% P2O5 yang diberikan sejumlah sekilo RP kita berikan, maka semuanya tidak bisa diserap. Nah, kali ini kita akan membicarakan 4 poin penting bicara tentang pemupukan di lahan yang sering kena banjir. Yang pertama adalah kehidupan kelapa sawit dan karakteristik lahannya. Yang pertama, pola hidupnya. Jadi di daerah-daerah yang sering kena banjir, maka biasanya sangat tergantung berapa lama dia sering tergenang banjir. Kelapa sawit termasuk salah satu tanaman yang sangat tahan terhadap genangan sebenarnya. Misalnya dia tergenang banjir sampai lep total selama 1 minggu atau 2 minggu mati tidak. Namun dengan catatan bahwa setelah banjir selesai tidak ada genangan dengan lain lagi di lahan kita. Nah, biasanya di lahan-lahan yang sering terkena banjir maka terjadi peranggasan ataupun pelepah keringnya lebih banyak pastinya. Sehingga bahwa air ini walaupun dibutuhkan kelapa sawit dalam jumlah yang banyak, maka akan menjadi faktor pembatas bagi tanaman kelapa sawit jika dalam kondisi yang tergenang. Kemudian karakteristik lahannya, maka biasanya ketika dia sudah mulai sering ada banjir, maka relatif lahannya cenderung lebih asam. Oleh sebab itu, maka kita akan membicarakan yang kedua adalah standar pemupukannya. Bahwa pemupukan tanah di lahan yang tergenang, maka kita harus paham dulu lahan kita itu termasuk dalam golongan gambut kah atau golongan mineral. Ini yang penting. Pak Pendi, gambut itu seperti apa? Gambut merupakan sebuah lahan ataupun tanah yang terbentuk akibat adanya tumpukan bahan organik di dalamnya. Jadi kalau kita ambil masih seperti sersa-sersa dedaunan ataupun batang. Kemudian kalau mineral termasuk berpasir, termasuk liat, aluvial, itu termasuk daerah mineral. Oleh sebab itu maka standar pemupukannya sesuai yang pernah kita bicarakan, bahwa kalau memang gambut maka ya kita pemupukan menggunakan standar gambut. Kalau dia berada di mineral maka kita sebaiknya menggunakan standar mineral. Karena ada pola yang berbeda di dalam mineral dan gambut ini. Kalau di gambut bagaimana kita bisa menghindari pupuk-pupuk yang bereaksi asam, misalnya ZAK ataukah misalnya kisrit. Tapi beda lagi di mineral. Mineral memiliki pola pemupukan ataupun misalnya jenis pupuk yang relatif lebar, sehingga kita bisa menggunakan pilihan jenis pupuk yang relatif lebih banyak dibandingkan di gambut ini. Kemudian metode pemupukannya. Di dalam pemupukan lahan yang sering terkena banjir, maka kita harus tahu dulu bahwa dalam pemupukannya memang lebih baik adalah dengan menggunakan mekanisme adalah dibenam saja. Pak Pendi, kita kan nggak tahu. Tidak tahu kalau misalnya kapan datangnya banjir. Maka kalau kita tidak bisa memprediksi laju banjir ataupun belum ada tanggul pembatasnya dan sering terkena banjir, maka lebih bagus adalah menggunakan sistem benam. Lebih mahal Pak Pendi, benar. Jadi daripada kita faktor kehilangan pemupukan kita itu besar dengan menggunakan misalnya kita tebar urea ketika dia banjir
Judulnya adalah wassalamualaikum. Ketika kita tebarkan pagi hari, malamnya banjir, ya jelas wassalamualaikum. Pasti akan terbawa. Apalagi dia bersenyawa garam. Urea, KCl, glycerin, ZA, ketika kita pupukkan kemudian malam harinya banjir, ya udah, kita akan kehilangan semuanya. Karena bahwa kalau yang udah garam memiliki berat jenis yang lebih ringan dan mudah larut, sehingga dia akan mudah terbawa oleh aliran ketika banjirnya mulai surut. Lah, kalau misalnya yang berbahan dasar kapur, baik rock fosfat atau dolomit, atau yang memiliki berat jenis yang berat, itu pun akan mengalami faktor pengurangan dari jumlah yang kita berikan. Maka kalau misalnya untuk senyawa garam ini, saran saya ini adalah yang dibenamkan yang senyawanya adalah garam. Jadi kalau misalnya senyawa garam itu misalnya kita mau pupuk KCl, urea, itu lebih bagus dibenamkan saja dengan menggunakan 4 titik. Kita udah bahas di beberapa vlog, misalnya ini tanamannya adalah menggunakan 4 titik seperti ini, 4 penjuru yang berbeda untuk pembenaman pupuk yang kita berikan. Walaupun dosisnya misalnya sekilo, ya udah seperempat dengan sistem benam yang ada. Walaupun sistem benamnya bukan seperti ini ya. Ini benamnya adalah kalau bisa memanjang seperti ini dibenamkan. Jadi lebih lebar, tidak menumpuk pada satu titik saja. Nah, kemudian kalau misalnya setelah banjir selesai Pak Pendi gimana? Kalau memang kita setelah banjir selesai, sebelum kita melakukan pola pemupukan pasca banjir, maka langkah baiknya adalah kita pupuk menggunakan dolomit dulu. Ditebar Pak Pendi, boleh saja ditebar, asal bahwa pola yang harus kita pahami adalah pola banjirnya. Di pola banjir ini adalah pola limpahan kah? Atau pola karena memang hujan gitu. Artinya bahwa gini, kalau misalnya kita nggak hujan, bisa saja lahan kita banjir, ternyata di atas banjir, hujan, kita limpahan dari atas, berarti kita memang termasuk dataran yang rendah. Namun kalau bicara tentang hujan, misalnya hujan 1 kali 24 jam dengan misalnya 25 mm curah hujan, ternyata banjir, ya berarti kita harus merelokasi lahan kita, bukan merelokasi, memperbaiki mekanisme drainase yang ada di lahan kita. Sehingga bahwa pemupukan kita tidak terganggu oleh genangan-genangan yang terjadi di lahan kita. Bagaimana sih Pak Pendi caranya kan gitu. Jadi ketika kita melakukan punya lahan yang sering terkena banjir, maka pastikan bahwa lahan kita memiliki aliran drainase. Kalau banjir selesai ya selesai. Jangan berada pada misalnya kita punya lahan seperti ini, kemudian banjir, kemudian di sini genangan, apalagi genangannya sampai panjang, jangan. Maka buat satu sistem drainase yang ada di dalamnya, misalnya menggunakan parit kecil, yang mana begitu dia banjir selesai, ya selesai, airnya harus keluar dari lahan kita. Itu kuncinya. Kalau tidak, maka kemungkinan akan kelapa sawit kita akan menguning pada daerah-daerah yang tergenang ini sangat mungkin sekali. Nah, pola pemupukannya adalah lebih bagus sebelum memulai pemupukan yang lain, apalagi dia terpengaruh oleh lahan-lahan gambut di sekitarnya yang relatif asam. Karena memang ketika misalnya kita punya lahan kemudian banjir, rata-rata relatif asam kondisinya, sehingga pemupukannya adalah menggunakan ya standarnya lagi gambut, maka dimulai dari dolomit, misalnya rock fosfat, kemudian urea, KCl, seperti itu. Kemudian kalau di mineral misalnya dolomit, misalnya. Kemudian ya sama rock fosfat juga, rock fosfat atau TSP ya monggo saja, urea, kemudian KCl. Nah, di dolomit karena mengapa? Karena bahwa kita jangan melakukan akselerasi yang nanti malah justru akan merugikan kita. Contohnya udah dalam kondisi asam karena ada limpahan banjir, maka kita dolomit dulu supaya menaikkan pH tanah, sehingga nanti dengan pola pemupukan yang selanjutnya itu akan menaikkan pH tanah yang akan meningkatkan penyerapan unsur hara tanah kita dari pemupukan yang kita berikan. Jadi seperti itu polanya. Mungkin agak susah dipahami ya. Karena kembali lagi bahwa banjir yang penting adalah konsepnya adalah ketika lahan kita kena banjir, maka bagaimana ketika banjir surut ya udah hilang dari lahan kita. Kemudian sistem pemupukannya adalah dengan menggunakan standar gambut atau mineral. Kalau memang dia lahan gambut, maka
usahakan kurangi penggunaan pupuk-pupuk yang menyebabkan reaksinya asam. Contohnya TSP, SP36 sebagai sumber fosfatnya, yang mana mereka memiliki kedua pupuk ini memiliki asam bebas sekitar, apalagi keduanya adalah memiliki asam bebas. Kemudian kalau misalnya pemupukan di gambut, kalau misalnya kekurangan magnesium, lebih bagus kita menggunakan dolomit dulu. Maka kita dolomit dulu polanya. Kalau misalnya kiserit kita kasih MgSO4, maka ya lahannya semakin asam lah. Begitu juga dengan sumber nitrogennya, kalau bisa kita menggunakan urea. Mungkin akan banyak pertentangan karena banyak masyarakat gambut tidak berani memupuk pakai urea, tapi relatif menggunakan ZA. Padahal zoawelzeramonium atau amonium sulfat ini jika kita berikan kepada lahan kita, maka akan menimbulkan reaksi asam. Itu karena takut tumbang, maka menggunakan hanya 21% nitrogen dan 24% sulfur yang kita berikan ke lahan tanaman kelapa sawit kita, berharap bahwa tanaman kita kurang tumbang dengan pelepah yang ini. Tapi kembali lagi, bahwa pelepah yang besar akan menghasilkan buah yang besar, dan tumbang di gambut adalah takdir. Gitu. Tinggal bagaimana kita melakukan konsolidasinya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan, karena berputar-putar pada lahan banjir ini pada prinsipnya konsepnya seperti itu. Jadi atuskan, buat pola pemupukannya, dan kita pahami pola banjir, karena memang pada saat ini iklim kita sudah banyak maju mundur yang berujung terhadap susahnya kita membaca pola banjir pada lahan kita. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan salam buat keluarga di rumah. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.